Misalnya kalau saya punya elemen begini, di mana D1-nya yang tadi ya, ke sana, D2, D3, D4, D5, D6 ya. Nah, informasi yang kita berikan ke komputer ya paling juga cuma lokasi ya. Misalnya ini X, karena kita di bidang ini X1, Y1, katakan ini titik 1, ini titik 2, jadi kita punya X1, Y1, koordinat dari ujung yang satu, kemudian ini X2, Y2, ini adalah koordinat dari ujung yang kedua ya, dari satu elemen ya. Koordinatnya boleh di mana saja lah. Ya. Nah ini kita bisa, Anda juga punya pilihan, satunya bisa di sini, duanya di situ, atau sebaliknya satunya yang di sebelah atas, duanya yang di sebelah bawah sini. Tidak apa-apa, nanti tetanya akan menentukan sendiri. Bagaimana Anda menentukan theta hanya dari koordinat ini saja? Jadi kalau saya kasih koordinat ke komputer, terus dia bisa langsung dapat tetanya, gimana caranya baiknya? Atau gini dulu, sebelum theta apa yang bisa kita tentukan dari X dan Y ini? Dari koordinat ujung-ujung elemen, apa yang bisa kita tentukan? Jarak bukan, Pak? Jarak, satu ya. Jarak itu panjang ya. Panjang elemen. Panjang elemen itu nggak usah dikasih tahu komputer, cukup kasih tahu ujung-ujung ini, dia bisa ngitung panjang sendiri mestinya. Kalau di program ya. Ya, jadi L-nya mestinya apa? Akar X2 min X1 kuadrat. X2 min X1 dikuadratkan, ditambah dengan Y2 min Y1 dikuadratkan. Itu ya. Panjang kan selalu positif ya, panjang nggak pernah negatif, jadi ini kebalik-balik pun nggak masalah nih. Ya. Jadi panjangnya oke. Terus apa? Theta gimana? Bisa Pak, pakai tan inverse Y2 min Y1. Oke, pakai tangan inverse dari Y itu ya. Cuma kalau Anda perhatikan, matriks transformasi, theta itu dipakainya untuk matriks transformasi kan ya. Dari formula ini semua theta itu hanya terpakai untuk transformasi. Nah, kalau kita lihat matriks transformasi, ini yang saya gambarkan sepotong kecilnya, yang diperlukan itu sebenarnya bukan theta, tapi cosinus theta dan sinus ya. Cos dan sin ya. Kalau begitu, kalau Anda memprogram komputernya dengan posisi ujung-ujung ini, langsung saja C itu cos theta, misalnya apa cos theta kalau begini? Nggak perlu pakai inverse tangan kalau kita mau cari cosnya saja langsung. Apa cos? Definisi cos apa? Samping per miring, Pak. Samping per miring. Jadi kalau kayak begini, X2 min X1 per L. X2 min X1 per L. Ya. Ini sudah pasti kosinus ini. Kalau X2-nya sebelah sana, X1-nya di sini, misalnya nanti positif, sudut ini memang positif ini. Kosinusnya positif ya. Tapi kalau dibalik misalnya, X1-nya di sini, X2-nya di sini, jadi kalau X2 min X1-nya negatif, sudutnya kan jadi yang ini ya, ke sana. Nah, itu kosinusnya memang negatif. Jadi ini plus minus ini sudah menentukan kosinusnya langsung. Jadi C itu kosinus theta maksudnya itu X2 min X1 per L, sedangkan S itu sinus theta adalah Y2 min Y1 per L. Jadi dengan hanya menyuruh begini, kita bisa isikan T kita. Isinya adalah C, S, min S, C1, lalu yang lain 0 kan ya. Terus sebelah sini juga C, S, min S, C, dan 1. Ya, yang lainnya 0. 0, 0, 0, 0. 0, 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 ini juga 0. Tuh ya. Jadi hanya dengan info X1, Y1 untuk ujung yang satu dan X2, Y2 untuk ujung yang satunya, kita bisa langsung dapatkan panjang. Panjang ini nanti untuk matriks kekakuan K ya, terpakainya. Dan untuk menghitung ini juga sekalian. Kosinus dan sinus ini
Ini C dan S ini untuk elemen di dunia finite element namanya kosinus arah ya. Jadi bukan theta arah itu tapi cos dan sin. Dan untuk namanya yang dipakai kosinus ya. Kosinus arah bukan sinus arah ya. Walaupun sama aja ya. Direction cosine ya. Direction cosine. Yang formulanya adalah ini ya. X2 min X1 per L itu adalah kosinus arahnya, Y2 min Y1 per L itu sinusnya, dan langsung cos dan sinnya saja yang dimasukkan ke formula ini.